Ada seorang datang kepada baginda Rasul, kemudian dia mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, aku mohon berikan wasiat, berikan pesan kepadaku ya Rasulullah." Maka Rasul kemudian bersabda, "La taghdab." Faraddada mirar. Rasul kemudian menasehatinya dan mengulang-ulangi, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Artinya jangan marah. Corong saiki ojo ngamukan, ojo ngamukan, ojo ngamukan. Jangan marah. Maka marah ini bukanlah teori. Menahan amarah itu bukan teori, atau sabar bukan teori, tapi dia adalah praktek atau sesuatu yang diulangi berulang-ulang sampai orang itu memiliki watak sabar. Maka sabar itu tidak bisa dipelajari hanya dengan kata-kata, menghafalkan definisi, tapi dia butuh praktek. Dan sabar ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari pahala. Karena kalau pahala lainnya itu bisa dihitung. Contoh misalnya sampai ngaji Quran. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran." Bacalah Al-Quran. Wa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin asyra hasanah. Bacalah Quran. Setiap huruf kalian akan diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Berarti ono hitungannya 10. Jadi lek maca Waqiah ya dikalikan 10 gitu aja, hurufnya berapa. Salat berjamaah. Kata baginda Rasul, salatul jamaah tafdul ala salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat, 27 kali lipat daripada salat sendirian. Berarti bisa dihitung ono angkane 27. Tatkala sampean bersedekah, berapa pahala sedekah itu? Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang bersedekah itu sama dengan memberikan biji. Biji ini kemudian ditanam, dan ditanam kemudian menjadi pohon. Setiap pohon menjadi satu pohon itu akan bercabang menjadi 7. Setiap cabang itu ada biji 100. Jadi menjadi 700, satu menjadi 700. Tetap seiso dihitung, hitung ngatus akeh, tapi tetap bisa dihitung. Berarti kalau iso dihitung itu piti, betul. Ono wong duit 2 miliar, itu iso dihitung. Oh wong iki lho, suke. Duit iki lho, waduh, kalau serine berarti suke. Ora iso dihitung, akeh. Seri hilang. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tatkala Allah menjelaskan tentang pahalanya sabar, maka orang sabar itu diberikan pahala bighairi hisab. Wis ora kena hitung, tanpa hitungan. Saking dari banyaknya pahalanya orang sabar. Maka ojo ngamukan. Dadi wong sing sabar. Ini rahasianya. Sama-sama punya ilmu, sampean lihat. Kiai-kiai NU dengan kiai-kiai yang bukan NU. Podo-podo dua ilmu nih ya. Maka kiai-kiai NU kita lihat itu identik dengan kesabaran, lemah lembut. Coba gak ngamuan. Itu ciri-cirinya kiai NU. Ono kiai ngaku NU tapi ngamuan. Itu untuk NU abal-abal berarti. Jadi NU itu mesti sabar gitu. Sabar. Kenapa? Karena kiai NU ini melakukan akhlakul karimah bukan dengan menghafalkan teori, tapi mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini rahasianya. Contoh di pondok. Di pondok ini, di setiap pondok itu mesti identik dengan gojlokan.
kan mesti digojloki, dibully, diblokoto, digudut koncone gitu kan. Kan ada saja yang usil itu. Sebetulnya tidak ada pondok manapun yang menganjurkan hal itu, perpeloncoan macam-macam, tidak ada yang, cuma pasti terjadi. Namanya satu kamar misalnya, satu kamar itu lebih banyak dari di sekolahan. Kalau di sekolahan itu satu kelas berapa? 40 maksimal. 40 maksimal. 40. Kalau di pondok satu kamar itu bisa 80 orang. 80 orang. Kemudian kebersamaannya itu lebih panjang daripada jam-jam sekolah. Jam sekolah berapa jam? Mulai jam berapa? 6:30 sampai jam 12. Berapa jam itu? 5 jam. 5 jam. 5 jam. Jadi di pondok di sekolah anak itu 5 jam dengan kapasitas lebih sedikit. 30 anak di dalam satu ruangan. Sementara di pondok sisanya itu berarti berapa jam? 24 min 5 19 jam. Mereka ada di pondok dengan kapasitas jauh lebih besar, satu kamar rata-rata 80 sampai 90 orang. Maka otomatis terjadinya permasalahan itu jauh lebih besar di pondok. Itu yang harus dipahami ya. Karena memang settingannya seperti itu. Sehingga terjadi gojlokan, bulian, macam-macam. Ya mesti waktu berdesak-desakan itu. Ini tidak pernah dianjurkan oleh pondok manapun. Kamu harus gojloki koncone, kamu harus membuli temannya. Tapi pasti itu terjadi, pasti. Kenapa? Ya likuli ra'sin ra'yun. Setiap kepala mesti punya pendapatnya masing-masing. Maka tatkala dalam satu ruangan ada 80 anak, berarti ada 80 pendapat, ada 80 gaya bicara, ada 80 gaya hidupnya masing-masing. Karena mereka itu berasal bukan dari rumah yang sama. Bahkan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Berbeda-beda latar belakang ekonomi, sosial, budaya, intelektual, bahkan finansial ya. Berbeda-beda. Itu tumplek-plek dalam satu kamar 80 orang, itu pasti ada masalah. Tapi masalah itu sebetulnya bukan masalah. Bukan masalah. Justru bertemunya dengan berbagai macam itu, itulah yang menjadikan seorang anak itu menjadi bijaksana. Karena dia punya teman macam-macam. Ono arek sing ngamuk-amukan, gak kena senggol titik mulai ngamuk kadang gepuk. Ada model seperti itu. Tapi sebaliknya yang ekstrim, ada anak itu pendiam, gak didodok gak muni. Ada meneng dari ada gitu. Biasanya yang seperti itu malah menjadi sasaran bulian gitu. Sing boleh meneng, kenapa? Supaya awur karo koncone gitu. Hanya digojloki macam-macam. Lah ini orang yang nggak ngerti ilmu perpondok pesantrenan salah paham. Lu kok diajari begitu sih? Begitu ada wali santri misalnya anaknya baru mondok kemudian dapat 1 bulan nangis, katanya dibully temannya. Ini gimana sih di pondok kok anak saya dibully begini? Justru itulah pelajaran yang sesungguhnya. Maka saya sering katakan kepada santri, mondok kamu bukan hanya belajar membaca, menulis, bahkan hafalan. Tapi mondok itu sebetulnya ada belajar hidup dan kehidupan. Kamu belajar adaptasi dengan bineka tunggal ika itu, dengan berbagai macam watak, watuk, wahing. Itu dengan tadi itu. Lah akhirnya kalau anak itu terbiasa dibully, terbiasa digojloki dengan temannya macam-macam, akhirnya gak ngamuan, ya, gak baperan, karena sudah terbiasa gitu. Sehingga begitu pulang, dia mau bergaul dengan siapa saja dia siap. Punya tetangga model kayak apa dia siap hidup. Ya. Maka ini sebetulnya yang penting, justru yang penting di dalam kehidupan yang tidak diperoleh di tempat yang lain. Karena dia 24 jam dididik, digembleng dan dibiasakan untuk sabar. Ketimbangan coba santriku, antri itu sabar. Katinan jeding, antri sabar. Kalau di jalan raya ada lampu merah,
kok nerobos, pasti itu gak tahu mondok. Iya, kok antri pirang detik ngono wis kudu. Biyen aku mama niku antrine wis pirang-pirang suwe, kate nang jeding suwe. Jadi dilatih atau dipaksa untuk sabar sehingga kemudian menjadi satu kebiasaan. Sandal ya wis tuku sandal aja gitu. Mau keluar sandal hilang. Sabar kan begitu. Memang dilatih sabar. Kadang ada santri dari rumah bawa bantal gitu. Ini bawa bantal tapi gak tahu bawa bantal hilang bodang gitu. Tapi orang ngamuk gitu. Nggak ngamuk biasa. Sehingga begitu jadi orang begitu pulang. Insya Allah jadi wong sing sabar begitu. Karena ini dibentuk dengan gemblengan sehari-hari, bukan dengan hafalan, bukan dengan mengerti dengan teorinya sabar macam-macam, tapi karena memang menjalani kehidupan sehari-hari. Tadi lawan santri kok nerobos lampu merah, mesti ada yang salah dia mondoknya. Suruh mondok lagi karena dia belum digojloki dulu. Nah ini maka kita lihat begitu ada tokoh-tokoh masyarakat baik yang tampil di televisi di mana, coba itu ulama-ulama NU itu cenderung menyejukkan, gak ngamuan. Jadi outputnya saja sudah kelihatan gitu. Maka pendidikan pesantren bukan baru. Pendidikan pesantren itu lebih lama daripada pendidikan sekolah, lebih tua. Sebelum ada Indonesia ini pesantren sudah ada dan itu sudah terbukti. Bagaimana memproduk para ulama-ulama yang santun, yang berakhlakul karimah. Sehingga bukan lagi trial and error, coba-coba kurikulum baru, ganti lagi gak cocok, ganti baru, ganti menteri, ganti baru. Enggak, di pondok pesantren itu sudah lama, sudah teruji. Maka jangan pernah meragukan. Memang pondok pesantren tidak kenal dengan teori, tapi prakteknya, penerapannya, sehingga hasilnya memang betul-betul kelihatan. Maka ada alumni, saya cerita ada alumni di Kota Malang ya, rabi nang Blitar, lulus dari pesantren dia langsung nikah, njaluk anake wong. Mariono katanya calon mertuanya ditanya, kamu ini minta anak saya, kamu itu sudah kerja apa? Gitu. Dia baru pulang pondok kan pengangguran, ya dia jujur, saya belum kerja, wong saya baru pulang dari pondok, saya nggak punya pekerjaan, pengangguran. Maka calon mertuanya kemudian memanggil calon istrinya, anaknya, putrinya dipanggil, Nduk, rene nduk, lek awakmu gelem rabi karo arek iki, awakmu kudu siap mangan kerikil. Loh, ini kan bulian yang luar biasa. Itu ada saudara-saudaranya loh di situ. Dipermalukan kayak begitu. Tapi dasar santri mung cengengesan. Dianggap guyon biasa. Enggak tersinggung, enggak apa, biasa kayak biasa. Akhirnya mungkin ini calon mertua ini. Akhirnya meskipun pengangguran ya tetap diterima. Hanya diterima, rapi. Dan setelah bertahun-tahun, mertuanya yang pernah membuli tadi itu stroke. Begitu stroke, siapa yang merawat? Menantu-menantunya yang dulu pada waktu meminta anaknya dia sudah bekerja? Tidak, mereka tidak ada yang mau. Sopo sing ngeramut? Santri. Loh, menurutku santri itu jangan diremehkan. Dia calon menantu idaman. Saya tanya, dia cerita, sampean nggak sakit hati tak dulu sama mertuani sampean dulu waktu jaluk kan sampean dibully kayak begitu. Sampean nggak iling-iling ngono iku ta. Saiki ngerawat monging sampean nggak sakit hati. Apa katanya dia? Oh boten. Pulau biar di pondok lu nemen kayak gitu. Lah ini kan terbukti hasilnya gitu loh. Hasilnya ngene gitu. Maka itu terkadang lupa. Kalau di sekolah sudah diajari
ada aspek kognitif, ada aspek apa lagi? Afektif, ada aspek psikomotorik. Tapi prakteknya cuma di kertas saja. Kenapa? Karena gak ada kesempatan untuk membiasakan diri. Maka jadi orang ojo ngamuan ya. Terkena masalah apa, jangan marah, jangan gampang marah. Orang sekarang katanya apa namanya, sumbu pendek gitu kan. Sumbu pendek itu gampang meledos gitu ya. Mercolek ke nopo istilahnya sumbunya terlalu pendek, kayak nyumet langsung meledos. Berarti si nyumet itu kebeledosan. Meledopo kan si suwe gitu, meledos gitu. Jangan jadi orang yang sumbu pendek. Orang yang tidak marah itu cenderung berarti dia punya pikiran, punya hati itu tenang. Dan tatkala mengalami satu masalah, maka dia akan lebih berpotensi untuk menemukan solusi dengan cepat. Kenapa? Karena kita tidak bisa berkaca di air yang mendidih. Air itu kalau tenang, kita bisa melihat wajah kita, di mana ada jerawat, di mana ada masalah. Tapi tatkala airnya mendidih, kita tidak bisa melihat apa-apa. Seperti itulah pikiran. Tatkala orang dilanda amarah, tidak bisa mikir, bahkan akalnya cenderung hilang. Ono wong tukaran, kemudian marah, oh waduh, gitu kan? Saya singgung, sampean ini, aku menungso. Sampean nguto. Ini berarti akalnya hilang. Wong menungso diarani, waduh, kan? Itu akalnya hilang. Dan orang marah, orang tengkar, itu cenderung nadanya tinggi, ngegas. Iya, ngegas. Orang sing luwe nemen kok ngegas, blayer. Ada orang marah-marah satunya, padahal dekat. Kenapa kok harus ngegas? Ngomong alon kayak krungu ta gitu. Yo lek adoh. Kalau jauh teriak-teriak, ada kedepannya kenapa teriak gitu? Kenapa teriak? Karena sebetulnya bukan badannya yang jauh. Orang yang saling bermarah itu hatinya yang jauh. Meskipun badannya dekat tapi hatinya jauh. Maka meskipun dekat nampaknya jauh, sehingga dia perlu untuk ngegas tadi, perlu meninggikan suaranya. Maka orang yang sabar itu adalah orang yang pintar. Orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadid bisur'ah." Orang kuat itu bukan orang kuat gulat membanting lawannya. Jadi orang kuat itu bukan orang kuat ototnya. Walakin man malaka nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang menguasai dirinya sendiri tatkala dilanda amarah. Wong lek muring-muring, dia bisa mengatur mulutnya, dia masih bisa mengatur, mengendalikan tangannya, bisa menahan kakinya. Sebetulnya itu adalah orang yang kuat sesungguhnya. Sebaliknya, tatkala orang marah, kemudian dia menggunakan kekuatannya, justru itu menampakkan kelemahannya. Karena sebetulnya dirinya itu rapuh. Mungkin raganya berotot, tapi jiwanya rapuh. Orang yang gampang marah, maka harus bersabar. Dan sabar itu identik dengan pintar, ya. Sabar itu identik dengan pintar. Pintar itu ya sabar. Lek ngamuan berarti ya gak pintar. Ada orang naik mobil banter. Kemudian tiba-tiba ada becak puter. Hanya ngeri mendadak, kurang 1 senti, dibuka kocone, gua, cari sing nyopir, cari sing tukang beca, lek gak goblok nggak beca deh. Lu sing pinter siapa ini? Tukang becanya apa yang nyopir mobil ini? Lek kan bener, lek gak goblok, gak beca. Lek aku pinter, ya aku yang nyopir mobil, lek awakmu sing beca. Lek kan, ya.
Maka ya sabar, tidak marah itu identik dengan pinter. Ya, jadi orang pinter itu harus lebih sabar, lebih stay cool. Ya. Ada sebuah kisah di sebuah perguruan tinggi. Ada seorang mahasiswa, ini kejadiannya di Inggris. Ada seorang mahasiswa, dia itu tidak disenangi oleh gurunya atau dosennya, seorang profesor. Kemudian pada waktu jam makan, ada tempat makan seperti kantin itu, seorang profesor makan. Kemudian mahasiswa yang tidak disuka itu kemudian dia mengambil posisi duduk di sebelahnya sambil bawa piring makan. Dan dosennya kemudian tidak senang akan hal itu. Si profesor kemudian mengatakan, kamu nggak tahu lah, kalau burung itu selamanya tidak akan makan bersama babi, gitu katanya. Dengan demikian profesornya sebetulnya memperolok-olok dia sebagai babi, kan begitu. Kamu nggak tahu lah, burung itu selama-lamanya tidak akan pernah makan bersama babi, gitu. Maka seorang pemuda mahasiswa kemudian, baik Prof, baik, saya akan terbang, katanya. Pindah tempat, terbang. Dengan mengatakan terbang, dia mengatakan bahwa aku ini burung, berarti kamu yang babi. Saya akan terbang ke kursi sana, gitu kan. Karena yang marah-marah profesornya, sementara mahasiswanya nggak marah-marah. Jadi profesor pun kalah, gitu. Nah, kemudian satu saat, ini kemudian ada dendam. Begitu dijawab seperti itu, profesornya tambah dendam sama mahasiswa itu. Tatkala mengajar di kelas, profesor memberikan pertanyaan kepada si mahasiswa, jikalau engkau di sebuah taman, kamu menemukan 2 koper. Satu koper berisi uang banyak, full. Satu koper berisi kebijaksanaan, kata profesornya. Mana yang akan kau ambil? Dengan tenangnya si pemuda mengatakan, tentu aku akan mengambil tas berisi koper, gitu. Kata profesornya, kalau aku milih tas yang berisi kebijaksanaan. Kemudian si pemuda jawab, Profesor, manusia akan cenderung mengambil apa yang tidak ia miliki. Paham ya? Manusia cenderung akan mengambil sesuatu yang ia tidak punya. Artinya apa? Kalau saya ngambil uang, berarti saya nggak punya uang. Kenapa nggak ngambil kebijaksanaan? Aku sudah banyak kebijaksanaan. Gitu. Kan gitu. Tapi kalau orang ngambil kebijaksanaan, berarti dia nggak bijaksana. Meskipun dia punya uang, gitu. Wah, tambah marah profesornya ini. Ujian, lembar ujian. Karena dia marah itu. Akhirnya apa? Itu namanya lembar jawaban dikoreksi semuanya. Kemudian khusus mahasiswa ini nggak dikasih nilai, dikasih tulisan boblok. Ditulis boblok, terus didom. Giliran pemuda yang dapat loh, kok nggak dikasih nilai ya gitu. Nah, dengan tenangnya pemuda ini kemudian datang ke meja depan. Profesor lupa ya untuk menilai lembar jawabannya. Saya lihat ini kok gak ada nilainya, Prof. Hanya ada tanda tangannya saja. Jadi orang nggak marah-marah itu lebih jernih gitu, memandang sesuatu sehingga lebih mudah untuk menemukan solusi. Maka itulah ajaran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La takdob. Jangan kamu marah. Maka marah itu tidak mengatasi masalah. Jadi kalau ada masalah kok kita marah? Marah itu tidak mengatasi masalah, justru menimbulkan masalah yang baru. Maka harus diingat, marah bukan menunjukkan kekuatan kita. Justru marah itu akan menunjukkan kelemahan jiwa kita. Tatkala mau marah, ingat,
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadoma ghaidon wa huwa qadirun ala an yufidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu Allahu minal huri ma syaa." Barang siapa yang bisa menahan amarah, maka di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah. Orang itu disuruh untuk memilih bidadari yang ia sukai. Maka harus harus sabar gitu. Di sekolah sabar, di rumah harus sabar. Duwe bojo sing gualake ngalang-alang polsek ya. Wah, guala begini, harus sabar ya. Kenapa? Aku lek sabar engko di akhirat oleh bidadari akeh lho. Ya. Tapi beruntunglah kalau Anda beristri ternyata istrinya cerewet, suka marah-marah. Karena itu termasuk ujiannya para wali. Maka orang-orang sufi dulu itu sengaja memang mencari istri-istri yang galak, istri-istri yang cerewet. Jadi memang mencari. Kenapa? Untuk menguji hatinya, menguji dirinya, sabar tak orang. Jadi sampean beruntung, gak usah golek, wis ketepaan. Berarti sampean wali ya, wali murid, wali kelas. Maka menikahlah. Yang belum menikah segera menikah. Karena menikah itu akan meningkatkan derajat seorang suami. Tatkala memiliki istri yang sabar, suami akan dilayani seperti raja. Dan tatkala memiliki istri yang galak dan cerewet, maka suami akan menjadi wali. Loh, kan naik derajat kabeh. Satu ketika Rasul berjalan-jalan bersama sahabat dan kemudian melihat dari kejauhan ada orang bertengkar, satunya nada tinggi, satunya nada tinggi, sampai kelihatan uratnya. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang itu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka dia akan reda marahnya. Maka anjuran ini tatkala kita mau menghukum anak, kalau anak keliru apa kan mesti dikasih hukuman, punishment. Baca ta'awudz dulu. Supaya apa? Hukuman ini tepat, enggak kecampuran setan. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena marah itu dari setan. Al-ghadab minasyaiton. Marah itu berasal dari setan, setan berasal dari api. Makanya kalau orang marah itu cenderung merah, betul? Merah bahkan panas. Kan gitu. Karena setannya sudah masuk sehingga panas semua. Bahkan kalau di syuting iso ngukus itu. Saking kok panas. Maka redam, padamkan api kemarahan itu dengan air wudu. Maka ada ceritanya, ada seorang kiai itu kalau marah-marah dia langsung lari kemana? Ke jeding untuk berwudu. Tidak reda amarahnya berwudu, mandi, cuar, supaya dingin semua, supaya memadamkan apinya setan tadi. Paling tidak kalau jauh dari jeding, jadi toilet, tipnya Kanjeng Nabi, idza ghadiba ahadum wa qa'im falyajlis. Barang siapa yang marah-marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau duduk masih marah-marah, tidur kan begitu. Tidur marah-marah kenemenan. Mosok wong turu muring-muring. Jangan sebaliknya. Kalau kita kan sebaliknya, marah-marah pada tidur, duduk. Marah-marah duduk, berdiri. Ada berdiri, larinya bukan ke toilet, lari ke dapur, ngambil pisau. Akhirnya terjadi carok, ya. Gara-gara rebutan bengkok. Di mana itu? Sumawe ya. Sumawe ya. Akhirnya carok, gitu kan, rebutan bengkok. Ada lagi yang di sebelumnya itu di Sumber Taman ya. Pemandian apa namanya? Sumber Maron ya. Itu apa rebutan apa itu? Rebutan wong wedok ya. Sampai paten binateng kayak begitu. Maka ya sebagai orang terpelajar, apalagi seorang guru,
ya itu harus menjadi orang yang sabar. Satu saat ada seorang guru, dia pulang dari pengajiannya, kemudian di jalan dia ketemu mantan muridnya, mungkin habis di DO apa ya kalau di sekolahannya. Kemudian seorang guru ini dibisui. Apa dibisui? Diumpat ya sama dia, diumpat. Guru ini tidak marah, dia tersenyum ya. Kemudian dipanggil, anakku kemari gitu. Ada apa Pak? Saya mau tanya sama kamu. Iya, tanya apa? Kalau ada orang memberikan hadiah kepada kamu, ada orang memberikan hadiah kepada kamu sesuatu, tapi orang itu tidak menerimanya, tujuannya tadi tidak menerimanya, maka pertanyaannya, milik siapa barang itu? Maka pemuda itu kemudian dengan cepat mengatakan, ya miliknya yang ngasih, kan yang diberi gak mau. Maka kembali lagi kepada yang ngasih. Kata gurunya, ya seperti itulah apa yang terjadi barusan. Engkau memberikan hadiah berupa kata-kata umpatan kepadaku, kata-kata goblok kepadaku, dan aku tidak menerima. Buktinya aku tidak merespon, aku tersenyum saja. Mestinya aku marah kan begitu. Aku senyum-senyum. Maka hadiah itu berarti tidak ada padaku, dia akan kembali kepada kamu. Jadi kalau ada orang diumpat kok dia kemudian marah-marah, sebetulnya dia menerima. Kan begitu, dikata-katain goblok macam-macam, kok dia muring-muring, berarti dia merespon, berarti podo goblok. Maka wong pinter, jadilah orang pinter dan tetap pinter. Ketemu sama siapapun, bahkan tatkala bertemu dengan orang bodoh, tetap jadi orang pinter. Jangan bergaul sama orang pinter jadi pinter, begitu bergaul dengan orang bodoh jadi bodoh. Bagaimana itu? Ya tatkala bertemu dengan orang bodoh, diumpat kok dibalas umpatannya, berarti bodoh goblok. Maka jadi orang pinter. Orang pinter itu identik dengan dingin, kalem, ya. Dan seperti itulah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dengan ketinggian derajatnya, tidak ada makhluk yang mengalahkan tingginya derajat kanjeng Nabi. Tapi beliau dibully habis-habisan, dicaci maki. Rasul dikatakan apa? Sahir, tukang santet. Rasul dikatakan syair, pembual, hanya bisa ngomong saja. Rasul bahkan dikatakan majnun. Dikatakan majnun. Apa Rasul merespon? Tidak, Rasul tidak merespon. Maka ingat yang perlu disadari, bahwa tatkala kita merespon kemarahan orang lain, justru akan menyakiti diri kita sendiri, justru akan membebani diri kita sendiri. Tatkala ada orang menggunjing kita atau orang mengumpat kita, maka jangan taruh umpatan dan gunjingan itu masuk ke dalam pikiran kita, karena itu akan membebani pikiran kita. Jangan taruh di dalam hati, akan memberatkan hati, menjadikan bingung. Maka kata umpatan dan gunjingan itu layaknya batu yang dikirim kepada kita. Maka batu itu jangan taruh di kepala, jangan digembol, jangan di bawah. Tapi batu itu taruh di bawah, dan kamu berdiri di atasnya. Kalau ada orang mengumpat satu orang, kamu bawa batu, dimasukkan ke pikiran, sama halnya batu itu kemudian kita bawa di atas kepala, kemana-mana, sehingga menjadi berat. Lalu sing ngrasani wong siji lek sak RT. Iya enggak jelek. Begitu pula ada orang mengumpat, menggunjing, tatkala dimasukkan ke hati, gak kuat kita akan membawa. Maka taruh semua umpatan dan gunjingan itu seperti batu, taruh di bawah sampai tinggi, dan engkau akan menjadi lebih tinggi.
Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang derajatnya tinggi, begitu diumpat, digunjing, difitnah, tidak kemudian menghabiskan, menghilangkan kemuliaannya. Justru kemuliaannya semakin tinggi, derajatnya semakin mulia. Kenapa? Ditaruh di bawah tadi itu. Maka masalah apapun jangan keburu marah-marah. Merespon cepat satu permasalahan justru membuat kita tidak berpikir dengan jernih. Ada seorang emak-emak, ya, tetangganya datang, mbak, bu, ada apa? Sampai nggak ngerti? Enggak. Sampai nggak ngerti? Enggak. Apa gitu? Sampai masuk nggak terus? Enggak. Bojone sampean. Apa bojone sampean? Apa? Iku sik tas wong wedok, gonceng wong wedok. Ini pas nyapu kan. Lho, nang ndi. Sabune diangkat. Iki apa jenenge ceweke dijenjeng. Nang lupa iki nang gak rono. Begitu gak ketemu akhirnya pulang. Begitu pulang dia baru pikir, iya, bojoku kan tukang ojek. Ini enggak mikir, orang cepet marah itu enggak mikir dia itu. Maka orang pinter itu identik dengan sabar, nggak ngamuan. Maka dari guru aja gampang ngamuan. Ya, ada anak salah sedikit dilempar penghapus misalnya. Salah sedikit gini, ojo ngamuan. Justru ini sama-sama belajar. Anak atau siswa yang belajar pelajaran, sementara sampai itu belajar kehidupan.